kita bersyukur ini merupakan minggu yang kedua kita boleh ada di tahun 2021. Kita percaya bahwa itu adalah anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mengucap syukur bersama dalam saat teduh. Berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita akan mengucapkan iman pengakuan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Perbuatannya besar dalam kehidupan kita. Hormat kemuliaan hanya bagi Dia. agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu besar Engkau ya Allah, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah menuntun kehidupan kami sepanjang kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah berlalu, sehingga pada minggu ini ya Tuhan kami bersyukur ada waktu yang indah bagi kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, ampuni kami, layakan kami ya Bapa, biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kawali
ibadah kami dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Nama Tuhan kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 278, tolak ke tempat yang dalam. 278. Besarnya tak dapat duga, berlalakkan pantai tinggalkan, masuklah ke penuhan Allah, tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kitab Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya mengajak kita membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu dan singer akan membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-24. Doa minta tolong terhadap musuh, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinganya, ya Allah, kepada doaku. Jawab, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpa malang-malangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka musuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang senang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun sela. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya, ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi aku orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyiapkan mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup di dalam dunia yang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ia dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka.
Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janji dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji nama Tuhan, kita yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Allah adalah yang patut kita tinggikan. Kita memuji Tuhan dengan puji-pujian kepada Allah. Allah diagungkan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, ku rindu firman-Mu. Firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, kita sangat bersyukur pada hari ini untuk kesempatan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Sebelum kita membaca kitab suci, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kehidupan kekal yang Kau beri oleh anugerah, di mana kami mengalami kepastian bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan Tuhan telah memberi kepastian surga. Bukan oleh karena perbuatan baik, bukan karena agama, bukan karena oleh ritual yang kami lakukan, tetapi oleh karena anugerah, pemberian melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang telah kami percayai, yang telah kami terima menjadi bagian kami sendiri. Kami sangat bersyukur pada hari ini juga Engkau masih memberi nafas kehidupan, satu peluang untuk hidup bagi Tuhan lagi. Karena itu kami memerlukan firman Tuhan dan kekuatan baru melalui kebenaran-kebenaran firman. Supaya jiwa kami dapat kekuatan di dalam menjalani hari-hari di kami mengawali tahun 2021 ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dari kitab Mazmur 55, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24, saya akan membaca bagi kita dari Mazmur 55, ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang senang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habis ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita
pada minggu ini adalah hidup penuh penyerahan kepada Allah. Hidup penuh penyerahan kepada Allah. Mazmur 55 Bapak Ibu adalah sebuah nyanyian yang di dalam ayat pertama dijelaskan bahwa ini adalah nyanyian pengajaran Daud. Suatu nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh para penyanyi bait suci ketika orang datang membawa persembahan korban. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 55 ini menggambarkan sebuah kondisi yang kemungkinan besar juga adalah satu pengalaman yang biasa kita orang-orang modern alami. Di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, kondisi yang digambarkan adalah bahwa orang ini dalam ayat yang keempat, dia mengalami permusuhan atau dimusuhi oleh orang-orang. Dalam ayat 4 dikatakan, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Jadi kondisi yang pertama dialami oleh pemazmur adalah dia merasa sedang dimusuhi banyak orang. Bapak Ibu, siapa sih orang yang mau dimusuhi ya? Mungkin bisa saja Bapak Ibu kadang-kadang ada orang yang mungkin merasa dimusuhi, sebenarnya tidak. Tetapi dalam banyak kasus Bapak Ibu memang seringkali ada pengalaman sungguh di mana kita ada lawan, ada orang yang membenci kita. Pemazmur mengalaminya. Yang kedua dikatakan dalam ayat 5 dan 6. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Yang kedua Bapak Ibu, pemazmur mengalami kegelisahan, bahkan juga ada kecemasan sampai merasa takut mati Bapak Ibu. Yang kita sebut sebagai bisa suatu kepanikan, bisa kecemasan. Jadi kondisinya ini kondisi yang sangat universal. Yang juga kita orang modern mengalaminya. Yaitu kegelisahan sampai kepada kengerian, rasa takut mati. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Saya yakin pasti pernah ya. Kengerian akan maut. Ya. Apalagi Bapak Ibu, dalam ayat 7 yang 8 dikatakan demikian, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Yang ketiga Bapak Ibu, pemazmur digambarkan dia di dalam satu kondisi yang berat sehingga ingin lari dari masalah. Kalau bisa dia katakan tadi, kalau aku diberi sayap seperti merpati, waduh ini bahasanya bahasa puitis Bapak Ibu ya, maunya terbang ke tempat yang lain. Melarikan diri dari masalah. Kalau bisa keluar dari kondisi masalah itu ya, lingkungan yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang saya yakin juga bisa kita alami secara normal di dalam kehidupan. Nah, mengapa kondisi ini bisa timbul? Ternyata digambarkan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-13 demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaan. Jadi Bapak Ibu, kenapa bagi pemazmur yang tadi ya, dia merasa dimusuhin orang, sampai gelisah, sampai takut mati, ingin lari dari masalah. Ternyata karena penyebabnya ini Bapak Ibu, bukan orang jauh, bukan sesuatu yang datang musuh dari luar negeri begitu ya. Tetapi ini sesuatu yang dia katakan orang yang dekat dengan dia, bukan orang jauh. Disebut juga teman. Dicatat juga orang kepercayaanku. Bapak Ibu Saudara, memang di dalam masalah hubungan, hal-hal yang paling berat itu bukan ketika kita menghadapi masalah dengan orang yang tiba-tiba kita ketemu di pinggir jalan begitu ya. Atau dalam perjalanan kita tiba-tiba ada orang yang gak cocok begitu, terus kita cekcok, ada masalah. Untuk hal-hal yang begitu Bapak Ibu kita bisa sambil lalu, ntar juga gak ketemu ya. Kayak model suatu kecelakaan begitu ya, sesuatu yang di luar dugaan dan orang ini gak ada hubungan sama kita. Tetapi pemazmur berkata, masalah ini bisa menjadi sangat berat oleh karena ini orang dekat. Jadi Bapak Ibu, persoalan-persoalan relasi, persoalan-persoalan hubungan ini bisa menjadi sangat berat oleh karena
kalau kita menghadapi dalam konteks apa? Orang terdekat. Bisa suami istri bermasalah, anak orang tua, sahabat, rekan sejawat. Bahkan di dalam Pemazmur tadi dikatakan dalam ayat yang ke-15, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Wah, ternyata orang yang bermasalah juga dengan Pemazmur ini Bapak Ibu bahkan dicatat dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Apa artinya ini? Ya sama-sama kalau dalam konteks ini sama-sama orang Israel. Sama-sama umat pilihan Allah. Yang kalau ada keramaian begitu dalam perayaan-perayaan agama orang Yahudi. Sama-sama dalam perayaan itu kemana? Ke bait Allah. Ya mungkin dalam konteks kita sekarang ya sama-sama satu gereja. Bisa satu persekutuan ya. Wah sama-sama persekutuan kaum perempuan. Persekutuan usia emas, sama-sama persekutuan pemuda, remaja. Bisa terjadi masalah-masalah. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kenapa persoalan tadi sedemikian berat. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kemudian? Bahwa ada tindakan yang benar. Disinilah Bapak Ibu hidup penuh penyerahan kepada Allah mulai ditunjukkan. Bahwa hidup penuh penyerahan kepada Allah bukan soal tidak ada masalah. Bukan soal jauh dari masalah. Bukan soal jarang mengalami masalah. Hidup penuh penyerahan kepada Allah justru Bapak Ibu bisa terjadi di saat kita sadar dan sesadar-sadarnya kita memang di dalam masalah dan mungkin mengalami banyak masalah. Tetapi tindakan yang diambil inilah yang menunjukkan apakah kita hidup penuh penyerahan kepada Allah atau kita hidup penuh pengandalan kepada diri kita atau hidup menghadapi masalah dengan kekuatan kita, lalu kita babak belur, kita hancur-hancuran karena berjuang dengan cara manusia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, tindakan yang paling benar waktu kita menghadapi banyak tantangan seperti yang tadi adalah ayat 17 dan 18 berkata demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah. Tetapi aku berseru kepada Allah. Jikalau kita menghadapi satu situasi yang sulit dalam masalah-masalah yang tadi dalam konteks orang terdekat, orang yang kita kenal. Bapak Ibu mungkin kita dengan mudah bilang udah nanti tak telepon aja. Atau tak labrak langsung begitu ya. Mungkin kalau ibu tak jambak wah ya. Atau yang anak muda udah tak hajar saya langsung begitu ya. Memang gua takut begitu ya. Siapa dia siapa saya begitu. Kamu jual saya beli. Mungkin pikiran-pikiran ini muncul Bapak Ibu. Apalagi kalau ada yang manas-manasin. Oh masa kamu takut. Oh katanya berani. Oh katanya gak pernah takut siapapun. Oh masa begini aja mundur. Masa takut. Oh kamu kan benar udah sikat ya. Bapak Ibu kita bisa ketemu dorongan-dorongan seperti ini. Tetapi saya mau berkata firman Tuhan menunjukkan kepada kita hidup penuh penyerahan kepada Allah waktu menghadapi masalah, termasuk masalah relasi. Jangan lupa, cara yang paling benar dan paling tepat adalah berseru kepada Allah. Berseru ini Bapak Ibu dalam konteks apa? Kita sadar kita tidak bisa menghadapinya dengan kekuatan kita. Kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengandalkan itu sama dengan berserah. Berserah sama dengan apa Bapak Ibu? Kita bergantung penuh kepada jalan Tuhan. Orang yang berseru kepada Allah, firman Tuhan menyatakan, nanti Tuhan akan menyelamatkan dia. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Orang yang hidup penuh penyerahan kepada Allah, terbukti dari apa? Dia berseru kepada Allah. Dan waktu dia berseru kepada Allah dikatakan Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan engkau. Tuhan menyelamatkan saya. Siapa? Orang yang berseru kepada Allah di dalam segala bentuk persoalan dan tantangan kehidupan. Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-18 digambarkan situasinya seperti ini. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Ya, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Bapak Ibu mungkin kita bisa berkata kepada orang lain kita nggak ada masalah. Oh ini sesuatu yang gampang saja saya pasti bisa lewati. Tapi kalau kita nilai diri kita, kalau bangun pagi, kita sudah mulai mengalami kecemasan. Tengah hari
juga kita tertekan oleh masalah yang sama. Dan dikatakan sampai petang hari, petang, pagi, dan tengah hari. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu? Sepanjang hari itu kita dalam situasi tertekan. Maka saya mau berkata, berseru kepada Allah, ada jalan terbaik. Ambil lebih banyak waktu berdoa. Seringkali orang mungkin hanya ingin semacam tindakan untuk melarikan diri dari masalah. Dengar musik bagus, oh bagus. Nyanyi lagu rohani bisa menolong, bisa. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa sekedar hanya mengalihkan. Betul, kita perlu sahabat juga untuk bisa cerita, curhat. Memang Tuhan sudah ciptakan kita tidak boleh hidup sendiri. Kita simpan masalah juga enggak boleh, kita harus cerita. Kita perlu ada teman yang tahu kita ada masalah, bisa mendoakan kita, bisa memberi dorongan dan semangat yang baru. Tapi jangan lupa kalau kita belum menempuh jalan untuk sepenuhnya bergantung kepada kekuatan Tuhan, maka upaya kita secara umum yang biasa Bapak Ibu tidak akan menjadi maksimal. Di dalam bergantung penuh kepada Tuhanlah kita mendapat kemenangan yang baru. Bapak Ibu ayat 19 juga dikatakan, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Jadi Bapak Ibu, waktu pemazmur dia berseru kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan menyelamatkan dia, Tuhan juga membebaskan dan memberikan rasa aman. Sering saya berkata bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dasar keyakinan ini Bapak Ibu adalah atas dasar apa? Waktu kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Kita tidak sedang diselamatkan, kita tidak sedang menjadi anak Allah. Kita pada saat percaya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Penyelamat kita, detik itu juga kita telah menjadi anak Allah. Roh Kudus memeteraikan keselamatan kita. Kita sedang dalam satu penantian kapan Yesus datang. Kita hidup untuk tujuan-tujuan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Apa artinya? Sepanjang Tuhan masih beri nafas kehidupan, meskipun ada tantangan, dalam bergantung kepada anugerah dan kuasa-Nya, kita akan tetap baik-baik saja di dalam tangan Bapa. Dan kalaupun kita meninggal, kita ada di dalam tangan Bapa. Sering orang berpikir bahwa kematian adalah sebuah kecelakaan. Satu musibah, tetapi kalau kita melihat dalam sudut pandang Tuhan, maka kematian bagi orang percaya adalah satu tanda bahwa penugasan ilahi untuk kita sudah selesai. Karena tujuan akhir hidup kita bukanlah hidup selama-lamanya di dalam dunia, bukan agar kita tetap sehat tanpa sakit, bukan supaya kita hidup tanpa derita, bukan supaya kita lebih dihargai, dihormati orang, tetapi supaya melalui kita kesaksian tentang Yesus yang sungguh mengasihi orang berdosa, dan bahwa Bapa telah memberi kekuatan bagi kita untuk hidup, dinyatakan, disaksikan melalui kita dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, Saudara, dengan demikian pemazmur menyatakan satu pengajaran yang sangat kuat. Di dalam ayat 23 dia berkata demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, ini mazmur pengajaran. Sehingga di bagian akhir disimpulkan pengajaran yang sangat kuat. Bahwa waktu kita menghadapi tantangan hidup, bahwa kita mau hidup berserah penuh kepada Tuhan, maka tindakan yang harus diambil adalah serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Serahkan ini artinya kita memberikan secara penuh kepada Tuhan apa yang menjadi pokok ketakutan, kekhawatiran, dan harapan-harapan kita. Yesus sudah mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dalam Matius 6 ayat 25-34 bahwa kita kalau menghadapi kekhawatiran serahkan kepada Tuhan. Soal makan, minum, dan pakaian, penyediaan untuk tubuh kita, untuk masa depan kita, untuk hidup hari ini, semuanya ada di dalam tangan Bapa. Kita serahkan karena firman Tuhan berkata, kekhawatiran sehari biarlah untuk sehari. Karena kekhawatiran kita tidak bisa menambah bahkan sehasta pun pada jalan hidup kita. Kita sadar kita tidak bisa mengontrol banyak hal Bapak Ibu.
Karena itulah waktu menghadapi situasi yang sulit, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada waktu goyah, betul Bapak Ibu ya? Ada waktunya. Ada masanya, ya. Untuk tidak goyah sama sekali tidak mungkin. Kita sudah mendengar firman mengenai bagaimana orang benar itu jatuh Bapak Ibu tidak tergeletak. Jatuh? Ya. Tidak tergeletak. Dalam arti apa? Tangan Tuhan menopang dia. Justru di dalam kemungkinan kita menjadi lemah dan menghadapi banyak masalah, disitulah kita mau hidup berserah penuh, mengandalkan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu apapun kondisi kita ketika memulai tahun ini Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita hidup penuh penyerahan kepada Allah. Kalau engkau tengah dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, untuk satu bagian dalam hidupmu, untuk keluargamu, pasangan anak-anakmu, dan masa depanmu, jangan lupa serahkan kepada Tuhan di dalam doa, lalu jangan lupa percaya. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, jangan mau ambil kembali. Urusan yang engkau sudah serahkan di dalam tangan Bapa, engkau sambil doa dan bersyukur. Belum engkau lihat, belum engkau lewati, kita sudah bilang, Tuhan apa yang kuserahkan di dalam tanganmu, aku yakin kesetiaanmu, kekuasaanmu, kebaikanmu akan menggenapi apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan tentunya bagi kehidupanku. Kita anak Tuhan di dalam jaminan pemeliharaan Dia yang Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan kita tempuh jalan kita dengan setia, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman, kami sadar bahwa hidup kami seringkali juga menghadapi masalah-masalah kehidupan. Sampai kecemasan, ketakutan. Seolah-olah kami tidak bisa hidup jika tidak mencapai tujuan ini. Kami akan rugi, kami akan merasa lemah, kami akan merasa tidak berdaya, kami tidak akan bisa menjalani hidup lagi. Tetapi kami tahu hanya bergantung kepada Tuhan sajalah kami bisa menjalani satu hari lagi dan tahun 2021 ini. Hati yang lemah Tuhan kuatkan, dan kiranya hari ini ada penyerahan penuh kepada Tuhan dan yakin Tuhan yang setia akan menolong kami melalui hari-hari dan tidak terasa di akhir tahun nanti Bapa. Biarlah penuh pengucapan syukur oleh karena Tuhan telah mendengar, menerima penyerahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 177, senang berserah pada Yesus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur waktu ini kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berguna bagi gereja kami maupun keluar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nyanyian kemenangan iman nomor 177, senang berserah pada Yesus. Pada Yesus, Kau kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah, muhalis Engkau batu sama, kekal dan teguh selamanya, Engkaulah kubu yang teraman, berteduh senang dalamnya, senang berserah pada Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu membaca beberapa nama anggota jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Frisilia Sintabela, Daryanti Ripka, Jalung Aldi Yuda Winerta, Eva Herlina, Yeni Rivi Yantina Tenu, John Parir, Suryati Ungan, Kilagung, Jesse, Rahel Usun, Chandra Adiwinata, Rika Teresia Lampang Potu, Jason Dimas Seri Ambong, Kristi Andromeda, Sulo Salau, Patri Juari, Tri Utami Paramita Sari, Jesse Aldayanti, Jaya Tri Raharjo Putra, Joni Kule, Ibau Junaidi Uluk, Lena Kristiana, Janet Nores Siandina, dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Darwin Usat dengan Ibu Martina, keluarga Bapak Christian Agus Ombu dengan Ibu Misbah, keluarga Bapak Stefanus Lengkan dengan Ibu Kilet Calung, keluarga Bapak Martinus dengan Ibu Feni Pironika, keluarga Bapak Lian Ipui dengan Ibu Emi Suratman, dan keluarga Bapak Paulus Lingau dengan Ibu Rikanjau, keluarga Bapak John Ruslin dengan Ibu Deli Nawati, dan keluarga Bapak Jeffrey Yohanes dengan Ibu Sri Rahayu. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur untuk setiap pribadi yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Kami tahu bahwa mereka ada di tengah-tengah jemaat-Mu dan oleh anugerah-Mu Engkau beri kesempatan hidup supaya dapat menjadi saksi dan senantiasa memuliakan Engkau di dalam hidup mereka. Usia bertambah, kiranya tambah dewasa di dalam Tuhan. Kalau anak-anak kecil bisa bertumbuh dengan baik. Dan jikalau orang dewasa, kiranya semakin teguh di dalam Engkau ya Bapa. Setiap orang yang berulang tahun pernikahan kami doakan juga hari ini. Supaya kasih Kristus menguasai hati dan pikiran mereka. Dan di dalam hidup bersama, kiranya Bapa menolong mereka untuk dapat saling mengisi kebutuhan dengan baik. Supaya suami dan istri sekalian sadar penuh bahwa Allah yang telah menyatukan, Allah juga memiliki rencana-rencana istimewa agar mereka hidup bersama bagi kemuliaan Tuhan. Jikalau ada masalah-masalah, berilah kemenangan, kekuatan untuk melaluinya, untuk tidak putus asa. Dan jikalau setan ingin menyerang, merusak hidup pernikahan, mereka menang di atasnya. Dan oleh anugerah-Mu ya Bapa, hidup berkelimpahan di dalam Engkau. Bapa, hari ini kami juga berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta para pejabat negara dari pusat sampai daerah, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan. Kami berdoa juga ya Bapak, khususnya untuk penanganan COVID-19, khususnya untuk rencana vaksinasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Kami doakan kiranya proses ini berjalan dengan baik, supaya nanti dalam proses vaksinasi ini ya Bapak, prosesnya berhasil, Tuhan melindungi supaya penanganannya berhasil. Bukan hanya untuk Indonesia, kami berdoa untuk seluruh dunia ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kondisi ini ketakutan, kekhawatiran, dan orang-orang yang sedemikian jauh menghubungkannya dengan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman, penafsiran yang berlebihan. Kami mohon biar ada pemikiran yang benar, tindakan yang benar, supaya di dalam semuanya oleh anugerah-Mu Bapa, upaya ini dapat dukungan yang baik, khususnya dari kami sebagai umat Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, yaitu Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petalan Lasa, Jan Janing, Pawing Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paran, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna Asung Usat, Erden Uluk, Elia Ding, Bunganta dan Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, dan juga beberapa anggota jemaat yang tengah dirawat di rumah sakit oleh karena COVID-19 dan juga di Diklat. Kami berdoa biar Tuhan melawat mereka dan memberi kesembuhan. Bapak, kami doakan khusus untuk persiapan pelayanan kami sepanjang tahun ini. Untuk rekrut tim pelayanan selama tahun 2021. Bapak kiranya memberi kepada kami jemaat
pribadi-pribadi dengan keterampilan-keterampilan, karunia rohani dan bakat alami yang bersedia juga untuk melayani Engkau bersama. Dan kiranya Tuhan menolong kami dalam mempersiapkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan juga untuk semua penginjil-penginjil yang kami dukung, biarlah Bapak juga memberkati pelayanan mereka, keluarga mereka dan semua orang yang tengah mereka layani, supaya Injil diberitakan, orang percaya dan diselamatkan. Bapak, kami percaya dalam doa dan penyerahan kami hari ini, Tuhan telah mendengar doa kami. Sehingga meski kami belum melihat, kami percaya Bapa di surga telah mendengar syafaat kami dan menjawab seturut kehendak dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan menolong kita, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan sebuah pujian mengatakan, aku berserah. Kepadamulah kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam perlindungan dan jaminan-Mu. Sehingga di sepanjang tahun 2021 ini, peluang hidup yang Kau beri bagi kami, baik pribadi, keluarga dan gereja-Mu, kami akan isi dengan perkara-perkara yang memuliakan Engkau dan hidup untuk tujuan-tujuan kekal dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah di dalam penyerahan kepadamu ada kekuatan baru, keberanian baru datang dari Tuhan. Untuk kami memulai hari-hari ini hidup hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus akan dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia sebab bumi di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.